Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Eka Syahputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul dari penelitian saya, yaitu pengaruh beban lalu lintas terhadap kerusakan pergerakan jalan. Studi kasus Jalan Raya Badungan, Kabupaten Magelang. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Jalan raya adalah jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran, dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan, dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat. Badungan merupakan daerah padat penduduk di Kabupaten Magelang yang sering dilalui oleh kendaraan ringan dan kendaraan berat. Banyaknya kendaraan yang sering melewati jalan raya Badungan tersebut tentu saja berpengaruh terhadap kondisi di jalan tersebut, terutama untuk kendaraan-kendaraan bermuatan besar. Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya kondisi jalan akan mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, penelitian ini dibuat untuk mengetahui permasalahan jalan yang disebabkan oleh beban volume kendaraan terhadap pergerakan jalan yang ada di Jalan Raya Badungan, Kabupaten Badungan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah terhadap penelitian tersebut ialah untuk mendapatkan seberapa jauh pengaruh besar kecilnya arus lalu lintas terhadap pergerakan jalan raya, baik dalam satuan volume lalu lintas maupun beban kendaraan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk bisa menganalisis pengaruh beban volume kendaraan terhadap kerusakan jalan dan hubungan beban lalu lintas dengan tingkat kerusakan jalan. Tinjauan pustaka. Pertama, landasan teori. Struktur pergerakan adalah suatu struktur yang terletak di atas tanah dasar dengan syarat dan ketebalan tertentu. Pada umumnya, struktur pergerakan jalan terbentuk oleh beberapa lapisan yang relatif kuat pada bagian atasnya dan berangsur relatif lemah di bagian bawah. Pada gambar tersebut, terlihat jika beban kendaraan dilimpahkan ke pergerakan jalan melalui bidang kontak roda berupa beban terbagi rata. Beban tersebut diterima oleh lapisan permukaan dan disebarkan ke tanah dasar, dan menimbulkan gaya pada masing-masing lapisan sebagai akibat perlawanan dari tanah dasar terhadap beban lalu lintas yang diterimanya. Pergerakan jalan. Pergerakan jalan raya adalah bagian dari jalan raya yang diperkeras dengan lapis konstruksi tertentu yang memiliki ketebalan, kekuatan, dan kekakuan serta kestabilan tertentu agar mampu menyalurkan beban lalu lintas di atasnya ke tanah secara aman. Jenis konstruksi pergerakan dan komponennya. Yang pertama yaitu konstruksi pergerakan lentur. Yang kedua konstruksi pergerakan kaku. Dan yang ketiga adalah konstruksi pergerakan komposit. Beban berlebih. Secara definisi, beban berlebih atau overloading adalah suatu kondisi beban kendaraan yang melampaui beban standar yang digunakan pada asumsi dengan desain pergerakan jalan tersebut. Umur rencana tercapai atau sering disebut sebagai kerusakan dini. Selanjutnya, standar perencanaan. Lalu lintas adalah semua kendaraan yang melewati jalan raya. Lalu lintas yang beragam baik ukuran, berat total, konfigurasi, dan beban sumbunya. Menurut kelompoknya pada umumnya dapat diberikan yaitu motor, mobil penumpang, bus, truk ringan, truk sedang, truk berat, mobil gandeng, dan lain-lain. Berat total maksimum setiap kendaraan, konfigurasi sumbu, dan distribusi beban sumbu telah ditetapkan menjadi aturan lalu lintas pemerintahan. Angka ekivalen. Angka ekivalen didapatkan melalui rumus tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor daya kendaraan atau VDF. Itu adalah
rumus VDF yang diketahui dari bina marga. Selanjutnya, CESA atau Cumulative Equivalence Standard Axle. Rumusnya adalah sebagai berikut. Lalu formulasi nilai kekasaran permukaan jalan memiliki rumus sebagai berikut. Metodologi penelitian. Yang pertama, metode survei. Metode survei pada analisa ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data sesuai dengan kondisi saat ini. Pengamatan langsung dilakukan menghasilkan data primer. Data primer pada penelitian ini diperoleh menggunakan aplikasi multicoder dan alat berupa speed gun. Untuk data sekundernya didapatkan dari Departemen Pekerjaan Umum. Lokasi survei. Lokasi survei yaitu berada pada Jalan Raya Badungan, Kabupaten Magelang. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada pagi hari yaitu jam 7 sampai 9 dan sore hari yaitu pada jam 3 sampai 5. Dipilihnya waktu tersebut adalah untuk mendapatkan volume lalu lintas yang stabil. Hal ini dapat memberikan hasil volume dan kondisi arus lalu lintas maksimum. Metode pengumpulan data yaitu dengan data primer dan data sekunder. Lalu yang terakhir adalah tahap dan prosedur pelaksanaan. Setelah data primer dan sekunder diperoleh, maka tahap selanjutnya melakukan analisa data dengan menggunakan rumus pada yang dikemukakan di atas. Untuk mengetahui faktor daya rusak atau VDF kendaraan-kendaraan menggunakan rumus Lidl. Berat kendaraan yang digunakan adalah berat rata-rata kendaraan kuat barang dengan beban berlebih. Pada penelitian ini dibuat 2 tahap, yaitu tahap pertama untuk mengetahui nilai CESA dan tahap 2 untuk mengetahui nilai CESA aktual. Setelah didapatkan nilai tersebut, selanjutnya adalah mendesain tebal perkerasan menggunakan metode analisa komponen yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum SKPI 2.3 tahun 1987. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.